Oke, lagi libur dari dinas permomongan. Serasa otak itu plong karena tidak ya tidak tidak apa ya tidak memikirkan nanti jam sekian makan anak-anak, jam sekian nyusul anak-anak, terus jam segini kasih makan atau mandiin anak. Aduh, sekarang agak plong. Ini hari Sabtu ya, libur dari dinas permomongan ya, kembali lagi lah mau bikin konten lah. Kalau saya pernah melihat dan mendengar ya, dari pendukung Pak Prabowo bilang seperti ini ya, kebenaran ada pada Pak Prabowo. Maksudnya tuh dulu intinya gini ya, setelah nanti Pak Prabowo menjabat dan sisi negatif Pak Jokowi itu bisa terungkap karena Pak Prabowo memimpin. Kebenaran ada pada Pak Prabowo. Sebetulnya saya cuma mau ngomong gini, ada apa dengan Pak Prabowo ya? Gagal maning dan gagal maning ya. Nih, saya punya story dulu ya. Ini story saya ya. Masa lalu saya itu, bapak saya ya ada problem di percintaan lah. Nggak usah saya bahas lagi ya, udah bahas video-video saya lama, udah banyak. Nah, dan ini pun turun sama saya ya. Saya gagal dalam percintaan, gagal maning, dan gagal maning. Dari yang impor sampai yang lokal, gagal maning. Aduh. Dari yang sudah berkeluarga, duda, perjaka, ya, impor, gagal maning. Ya ini realita kehidupan saya ya. Intinya itu karma itu real, karma itu ada. Ya, ya ini menurut saya ya karma yang bapak saya dulu buat ya sekarang turun ke saya ya. Saya ya meski mungkin dulu belum bisa menerima, udah capek badan capek pikiran, ingin membina keluarga sakinah mawadah, intinya seperti itu ya. Ternyata gagal maning. Dulu sempet oleng ya ada tuh di peristiwa 2010-11 ya. Alhamdulillah sekarang ya lagi memfokuskan diri sendiri untuk penyembuhan dan ya untuk saya usahakan diri saya sendiri untuk ya bergunalah bagi orang-orang banyak ya. Ya meski ada salah satu orang tua dari momongan saya itu terhimpit suruh nyari kayak solusi saya uang sebesar 40 juta. Nah, uang saya aja umur 41 tahun belum melihat uang 40 juta, suruh nyari ke dana 40 juta. Ya sempat saya udah bantu ya semampu saya lah. Saya bilang sama orang tua anak momongan saya gini, ini maksudnya ini ya, saya bilang ini perlakuanmu, maksudnya ini perbuatanmu dan kamu harus menanggung resikonya. Saya bilang seperti itu, saya keras sama orang tua meski nggak ada ikatan apa-apa ya, cuman sekedar minta tolong ya, kamu yang berbuat kamu yang harus tanggung jawab. Saya bilang seperti itu, saya cuma bisa bantu sekedarnya semampu saya. Saya tuh hanya main uang kecil loh ya, nggak, kamu udah main puluhan juta ya, saya angkat tangan ya, saya nggak sanggup. Saya sekedar bisa bantu semampu saya dan kamu harus tanggung jawab perbuatanmu, itu resikomu. Saya bilang seperti itu. Dan saya juga berdoa supaya dapat solusi yang terbaik bagi untuk orang tua dari momongan saya ini ya. Ya saya sebetulnya nggak bisa menyalahkan 100% dari
perbuatan dia ya. Dulu ada ya karena tipu saudara lah ya. Udah cukup sampai di sini ya, tadi karma itu real dan saya udah diperjelas video di awal ya. Sekarang saya mau mempertanyakan ada apa dengan Pak Prabowo, selalu gagal dan gagal maning ya. Kalau emang benar beliau terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 98 ya, ada itu saksi yang sudah keluar itu, Nining siapa itu ya, yang katanya dulu ditaruh di bawah tanah dan berusaha untuk kabur dan membakar dokumen-dokumen yang sekiranya bahaya itu dihilangkan sama si saksi korban ya. Udah, saya mempertanyakan lagi, ada apa dengan Pak Prabowo ya, selalu gagal maning menjadi apa, cawapresnya Bu Mega kalah, menjadi capres melawan Pak Jokowi 2 kali ya gagal ya. Disuruh ngomong di depan kaca di acara Najwa Shihab, kenapa Pak Prabowo tidak berani ya, malah berpaling dan mengelap keringat dingin, katanya pejuang, katanya tentara ya. Ya emang bener dulu tentara sih, entah kebenarannya dipecat atau saya kurang pasti mengerti ya. Kalau emang tentara pemberani ya, ngomong di segala sudut, mana mau di depan kaca, mau di depan air ya, kalau punya jiwa pemimpin yang berani, iya dihadapi. Hanya sekedar ngomong ini kan intinya apa, permintaan rakyat. Najwa Shihab kan rakyat meminta calon pemimpin untuk ngomong di depan kaca, beliau aja nggak mau nurut sama rakyat. Ini hanya satu rakyat yang meminta Pak Prabowo untuk ngomong di depan kaca ya. Dari sini ya terlihat sedikit arogan ya, siapa lu siapa gua, lu nyuruh gua ya. Intinya seperti itu kalau saya melihatnya ya. Kalau memang benar Pak Prabowo terlibat kasus pelanggaran HAM 98 ya, kabar-kabar dari dulu tuh ya sudah mencuat sih ya. Ini saya nggak lihat dari medsos, ini dari om saya ya, kok dari dulu tuh senang baca koran ya, masuk sedikit-sedikit ke politik lah. Itu kisah Tanjung Priok itu, orang lagi pengajian di bombardir apa dibom tuh, terus mayatnya diskopi dibuang ke laut itu. Ini versi om saya. Terus yang kalau di medsos ada kabarnya setelah peristiwa 98 nih, beliau kabur ke luar negeri ke Jordania selama 2 tahun ya. Kenapa enggak, kalau memang tidak benar ya kenapa harus kabur ya, dihadapi saja ya segala resikonya. Apapun perbuatan kita itu pasti ada resikonya ya. Ya kalau saya melihatnya kok beliau ini ya gampang terbujuk ya. Mana yang benar mana yang tidak ya gampang percaya iya. Tapi setelah ada peristiwa ini, peristiwa itu Ratna Sarumpait ya, beliau tidak introspeksi untuk lebih mencermati atau mengamati isu-isu yang sedang beredar. Itu intinya tuh kalau saya melihat ya, Pak Prabowo ini tuh lempeng terus, dalam arti lempeng ingin menuju kursi RI 1 maupun kanan kiri ada apa yang membackingi itu bawahannya ya. Jadi ini Pak Prabowo lempeng terus, kanan kirinya Pak Prabowo para
bawahannya atau pendukungnya yang membentengi ya. Ya mungkin itu sedikit story saya tentang kenapa gagal maning dan gagal maning dalam percintaan. Nah, pertanyaan saya, ada apa dengan Pak Prabowo yang gagal maning dan gagal maning ya? Apakah benar adanya peristiwa pelanggaran HAM yang sehingga membuat langkah Pak Prabowo untuk menuju RI 1 tersendat ya? Ini pertanyaan saya. Apa benar orang-orang atau keluarga yang diculik di era tahun 98 itu tidak terima sehingga membuat langkah beliau itu berat untuk menuju RI 1 ya? Mungkin ini dulu, saya mau olahraga dulu biar otak saya tuh ya bisa mengingat kembali memori-memori dulu yang sempat hilang. Nih alhamdulillah sedikit demi sedikit, terkadang yang banget sakit senut gitu ya. Ya inilah perjuangan hidup yang harus saya jalani, dan ini apa ya, usahaku untuk bisa memulihkan ingatanku yang dulu sempat hilang. Ya sedikit olahraga ringan saja ya, nggak usah lama-lama, lari-lari kecil di samping rumah 10 atau 15 menit ya sudah cukup tuh. Dan saya pun juga nggak bisa terlalu capek, karena kalau saya capek belum ada yang mijitin, karena saya tidurnya bersama anak perempuan saya sama guling.